Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan nadakhiruha liyaumil liqa, yaumun la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ballagar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakana ala syari'atin bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Wa qala ta'ala qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ikhwatal iman wa ikhwatal islam, akhwatil iman wa akhwatil islam yang terhormat, pengurus DKM Al-Muhajirin, yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh dan taklim ba'da subuh Musalla Al-Muhajirin, yang insyaallah mudah-mudahan kita semua sama-sama diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat menuntut ilmu, nikmat duduk di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, bersama-sama hadir untuk bisa mengisi relung hati kita dengan nasihat yang mudah-mudahan qalbu, hati yang kita miliki ini menjadi qalbun salim, hati yang sehat, hati yang nanti kita bawa menghadap Allah dalam keadaan selamat, dalam keadaan yaumul la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha qalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat lagi harta dan anak di saat itu. Illa man atallah, kecuali yang datang menghadap Allah bi qalbin salim, dengan membawa hati yang sehat. Itulah hati yang selamat di hari kiamat. Maka hadirnya kita di majlis ini adalah dalam upaya iman, dalam upaya ilmu, dan dalam upaya amal. Mudah-mudahan aktivitas kita di pagi hari ini menuai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Salam salam mudah-mudahan terlimpah curahkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga, sahabat, serta para pengikutnya yang istiqomah mengikuti jejak langkah beliau, memperjuangkan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti.
Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taklim kita dalam kajian serial amalan-amalan hati, silsilatu a'malil qulub. Insyaallah pembahasan kajian kita dalam tema tentang redha. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan taklim kita pada kesempatan yang lalu. Ya, insyaallah di pagi hari ini kita akan membahas subtema kita dari masalah ridha ini adalah thariqur ridha, ya. Jalan untuk bisa mencapai amalan ridha, ya. Bagaimana menempuhnya, ya. Allah Subhanahu wa taala jadikan thariq, jalannya, ya. Dan jalan ini berarti sesuatu yang kita tempuh, ya. Al-ilmu lahu thariqun, ya, ilmu ada jalannya. Wal jannatu laha thariq, surga juga ada jalannya. Wan naru, neraka juga lahu thariq, ada jalannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu itu ada jalan dan pintu-pintunya. Ya. Ada nggak bangunan yang dibangun terus nggak dikasih pintu? Ya, halo, ya. Dirapetin, nggak bisa diakses. Ya, pasti yang ditanya itu pintunya mana? Ya. Bahkan ketika kita mencari ilmu pun ada pintu-pintu ilmu, ya. Ketika kita, ya, mencari kebaikan pun ada pintu-pintunya. Sampai ada Allah ciptakan surga pun laha abwab, ya, samaniyat abwab, sampai ada 8 pintu. Ya, mau jalur mana yang kita mau tempuh? Ya, apa mau min bab, dari pintu birril walidain, bakti sama orang tua, ambil, silahkan. Mau dari pintu salat, ya, lakukan, ya, masuk dari pintu situ. Min babi sadaqah, masuk dari pintu sedekah, ya. Dan itu bisa kita tempuh, gitu. Itu bisa kita lewati. Maka di surga itu nanti ada pintu-pintunya. Ya, orang bisa lewat dengan pintu sedekahnya, dengan pintu silaturahimnya, ya, dengan pintu birrul walidainnya, ya, dan masih dengan pintu tawakalnya, ada itu, ya. Termasuk ridha ini, bagaimana jalan menempuhnya, ya, supaya kita bisa meraihnya, ya. Maka, ya, ada beberapa sabab dari sabab-sabab seseorang mendapatkan ridha. Walaupun ridha ini adalah perkara yang para ulama berikhtilaf. Apa ridha ini adalah perkara yang bersifat kasbi? Apa dia bersifat al-wahbi? Ya, dia anugerah atau hasil usaha, ya. Apa dia sesuatu yang Allah karuniakan, atau dia adalah sesuatu yang memang diusahakan, ya. Tapi dijelaskan, ya, fahuwa kasbiyun bi'tibar sababih wa wahbiyun bi'tibar haqiqatih. Ridha ini adalah sesuatu yang bersifat kasab, ya, orang bisa raih, gitu. Bi'tibar sababihi, dilihat dari sudut pandang sababnya. Apapun amalan hati itu semuanya kasbi, ya, mau ikhlas kasbi, syukur kasbi, ya, kasab artinya boleh hasil usaha kita, ya, kita tempuh tuh jalur syukur, ya. Halo, betul nggak itu? Menjadi orang syukur, usaha nggak kita? Usaha.
Ya, mau jadi orang sabar, usaha nggak? Usaha. Ya, kata Nabi, man tasabbara yatasabbarullah. Siapa yang mau belajar sabar, ya nanti Allah sabari dia. Berarti kan ada usaha dulu untuk sabar. Nanti kalau dia sudah belajar sabar, nyari sebab-sebab yang membuat dia jadi sabar, nanti Allah kasih kesabaran. Nah, maka ridho ini secara sudut asbabnya, dia adalah kasab. Ya, artinya sesuatu yang bisa diperoleh dengan hasil usaha penempuhan. Ya, kalau kita rajin menempa kolbu, ya, rajin mencari sabab-sababnya, maka nanti dia akan memperoleh ridho itu. Wahbin bi'tibar hakikati, dan bersifat karunia Allah, artinya ini pemberian Allah. Dari sudut pandang hakikatnya, ya semua juga Allah yang kasih. Hakikat semuanya kan Allah yang beri itu. Ya, contoh misalnya, kita menuntut ilmu. Ini kan ada usaha dulu. Ada upaya kita sebagai hamba Allah ini mencari jalan ilmu ini. Nah, ditempuhlah jalan ini. Ya, ngantuk-ngantuk dilakoni. Ya. Biar nyender, sing penting hadir, ya kan? Ya. Biar ngantuk, yang penting paham, ya enggak? Iya. Ya, kan bisa saja dia matanya merem, ya, tapi dia sedang menyimak gitu loh. Jangan curiga dulu. Ya, nanti merem baik kalau ngaji tidur ya. Jangan curiga wahai saudaraku. Bisa jadi meremnya seseorang itu sedang menyimak, mentadaburi, menghayati, meresapi. Ya, jangan-jangan yang merem itu lebih paham daripada yang melotot. Ya, betul nggak itu? Iya, jadi jangan curiga dulu. Wah, dia merem nih. Ngajinya jangan-jangan tidur mulu. Ya. Karena bisa jadi ketika dites pelajaran dia lebih ngerti yang terpejam. Ya. Bisa jadi dia sedang menikmati dan juga meresapi setiap untayan kata-kata itu. Ya. Jadi dicari jalannya. Dapat nggak kasih Allah? Dikasih nggak sama Allah? Yuwafiq. Ya, yufaqihu fiddin. Allah yang kasih paham nanti. Tapi kan ada usaha. Usahanya apa? Man salaka tariqan, dia tempuh jalan ilmu. Nanti dikasih apa sama Allah? Yufaqihu fiddin. Dia akan dibuat paham oleh Allah agama itu. Dikasih pemahaman sama Allah, dikasih. Tapi ada jalannya. Jalan inilah yang harus ditempuh. Nah, termasuk masalah ridho ini. Wa makna zalika, makna daripada ridho ditinjau dari sebabnya adalah kasab, ditinjau dari hakikatnya adalah karunia dan pemberian Allah. Itu menunjukkan bahwasannya qad annal abda, ya, wa makna zalika annal abda qad yaksibur ridha bi insya'i asbabi. Itu maknanya adalah bisa jadi terkadang seorang hamba bisa memperoleh ridho itu dengan melakukan sabab-sababnya. Ya, lakukan itu. Allati sanadzkuruha, yang akan kami sebutkan sabab-sabab itu fima ba'd nanti. Walakin haqiqatar ridha la yumkin an yahsul 'alaiha bihadhihi tariqah. Akan tetapi hakikatnya ridha ini tidak mungkin didapatkan atasnya itu, ya, dengan jalan seperti ini, ya, tanpa ada hibah minallah, adanya pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ada fadl, kesolehan, ya, kebaikan yang kita lakukan ini tidak akan bisa lepas dari yang namanya fadlum minallah, adanya karunia dari Allah. Ya, kita bisa sholat, ya, apa semata-mata karena kita hebat? Bukan. Pak, lihat nggak ada seorang jamaah di Turki itu membawa tabung oksigen, Pak. Ya, membawa tabung oksigen. Ya, sholat berjamaah, Pak, sambil didorong. Ya, kalau Allah sudah kuatkan
badan yang sudah seperti itu saja sampai menghadapnya, karena Allah kasih kekuatan. Dibawa tabungnya, didorong-dorong sambil dia jalan, ya, dia bisa menghadap Allah dalam keadaan sakit pun. Ya, apa karena kehebatannya? Bukan. Fisiknya lemah, tapi dia dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah kepadanya. Maka kaitkan itu semua fadlu minallah. Maka dalam konsep, mohon maaf ya, tingkatan-tingkatan pencapaian dalam pendakian menuju Allah, tingkat tertinggi itu adalah seseorang tidak boleh melepas ya posisi dirinya itu lepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Apapun ikhlas dari Allah, sabar dari Allah, ya, syukur dari Allah. Tidak boleh bilang ini adalah hasil usaha saya, karena terlalu kecil ketika kita bicara tentang sabab-sabab itu. Namun itu bisa kita dapatkan dari menjalani sebab-sebab tersebut. Wa min tilkal asbab, di antara sabab-sabab itu, daripada sabab-sabab sabar, sabab-sabab ridha, yang pertama adalah as-sabru 'alal aza wa 'alat ta'ah. Ridha itu bisa didapatkan dengan seseorang bersabar atas setiap aza, cacian, sesuatu yang menyakitkan, gangguan, dan juga sabar di atas ketaatan. Jadi ridho itu ada pencapaiannya sampai ke situ dulu, ya, lewat jalur sabar dulu. Enggak ujug-ujug. Atau ujug-ujug gak ini? Tiba-tiba langsung saya ridho, nggak bisa. Bapak pengen merasakan puasnya ilmu, ya, nikmatnya ngaji itu nggak langsung sampai ke situ, Pak. Ya, level pertama orang ngaji itu ya dia harus sabar. Ya, nggak bisa saya sudah enak buat ngaji. Ngerasakan enaknya ngaji itu setelah proses-prosesnya. Ya, awalnya keterpaksaan, ya, nah, bisa jadi kan kita tinggal di sebuah tempat, ya, itu ada majelis ilmu, posisi majelisnya, posisi masjidnya di hadapan rumah kita, ya, kan kita kepaksa nih harus, mohon maaf nih bahasanya tuh, ya saya harus hadir, gitu. Ya, apalagi udah kepapasan ustadz, gitu. Ya, halo, ya, saya suka ketemu sama jamaah mau keluar dari perusahaan pengen makan di luar, saya masuk, gitu. Ya, kan sebelum zuhur saya sampai nih ke tempat taklim, kan papasan tuh di pos security, gitu. Saya salaman kan, Assalamualaikum, ustadz, gitu. Kalau yang idep, ya, yang idep ini mah, ya, yang paham, ustadznya datang, balik lagi. Ya, tadi mau mana Pak? Tadinya mau makan sih ustadz, nggak jadi. Kenapa? Ya kan ketemu ustadz katanya. Kalau saya pergi keluar, ustadz datang, gimana gitu kan? Ini kan kepaksa berarti sebenarnya. Ya, halo. Ya, artinya kalau saya nggak ketemu saya nggak tahu gitu. Untungnya ketemu gitu. Ya, saya bilang berarti Allah sayang sama Bapak. Kenapa? Kita dipertemukan di pintu ini. Dengan sebab ketemu berarti mau nggak mau ngaji gitu. Ya nggak apa-apa. Semua juga diawali dengan keterpaksaan. Ya, efek daripada keterpaksaan ini adalah sabar. Bapak datang sini ngantuk, ya, capek segala macam, mau nggak mau datang ke pengajian. Tapi kok saya belum ngerasain ya sabari saja sudah. Ya, maka nanti efeknya itu pengajian itu terasa lama. Ya, efek sabar itu lama benar ini ceramah. Ya, kapan bunyi apa itu namanya? Nah, syuruk lama bener sih. Ya, karena memang kan tadi ada sesuatu yang kita masih berat gitu. Berbeda cerita kalau orang sudah merasa puas dengan sesuatu. Ya. Kalau dia sudah ridho kan beda cerita dengan sabar. Ridho, usahanya ceramah lewat syuruk juga nggak ada dehem-dehem, nggak ada batuk-batuk, nggak ada pesan-pesan yang dia sampaikan. Tahu-tahu jam 8 usahanya nutup, Ustaz, gak kerasa ya kita ngaji sampai jam 8. Ya, gitu.
Artinya kalau kita lihat di sini, perhatikan oleh kita firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Toha ayat 130. Ya, kenapa harus sabar jalan ridho itu? Kata Allah, fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Ya, kemudian kata Allah, wa min ana'il lail fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tardha. Nah, kalimatnya ada la'allaka tardha. Perhatikanlah kita. Bersabarlah engkau wahai Muhammad. Fasbir ala ma yaqulun, atas yang mereka lakukan dari perkataan mereka mencaci engkau, menghina engkau. Allah yang bilang ke Nabi Muhammad, fasbir ala ma yaqulun. Sabar saja atas apa yang mereka katakan itu. Ya cacian, ya makian, ya bulian, tuduhan. Kemudian apa Allah pesan? Wasabbih. Bertasbihlah. Nikmati saja episode itu. Ya, dengan kau banyak bertasbih, memuji Tuhanmu, ya, qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari. Ini waktu yang bagus nih, Pak. Ya, ini waktu yang bagus Allah sebut di Quran nih. Qabla tulu'i syamsi. Waktu sebelum terbitnya, munculnya, nongolnya matahari. Maka doa zikir pagi yang paling bagus dibacanya sebelum matahari terbit. Namanya azkarus sobah. Zikir pagi kapan dibacanya? Selepas subuh sampai nanti menjelang syuruk. Bagus tuh ngisi waktu itu tuh. Yang mau baca Quran, kalau nggak ada taklim, kita lagi subuh nih, jangan pulang. Kalau bisa nunggu di sini, tunggu aja sampai syuruk. Walaupun nggak ada taklim nih, kita tetap sholat nanti, tapi sambil menunggu sholat itu kita tunggu tuh, mau zikir, mau bertasbih. Kan tadi wasabbih, bertasbihlah engkau bihamdi rabbika, dengan muji Tuhanmu, qabla tulu'i syamsi, sebelum matahari itu terbit. Mau baca Quran, ya, mau nyender boleh nggak saat sambil nunggu syuruk? Boleh, ya, sampai nanti gitu, ya. Ngapain Ustaz? Itu berarti ibadahnya ibadah tafakkur, ya, ibadah tafakkur itu, ya. Kalau ada orang nyender, ada subuh karena nggak ada taklim, nggak baca Quran juga dia enggak, tapi dia nyender, dia pejamkan matanya, dia sedang ibadah tafakkur, ya. Halo, jelas nggak itu? Ya, ya. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum matahari terbenam. Tuh Allah sebut dua waktu itu. Waktu sebelum matahari terbit dan waktu sebelum matahari terbenam. Makanya disebut azkarul masa. Zikir petang. Petang itu kapan? Selepas asar sampai menjelang terbenamnya matahari, itu disebut namanya masa. Ya, namanya apa? Petang. Maka zikir petang itu dibacanya ya sebelum itu. Jangan zikir petang dibacanya habis isya. Ya, kan ada kalimatnya. Pagi asbahna, sore amsayna, amsayna wa amsal mulku lillah. Ya, itu kalimat amsayna berarti menunjukkan waktu petang. Jangan dibaca amsayna jam 10 malam. Nah, halo? Iya. Kalau zikir menjelang tidur, ada lagi. Zikir menjelang tidur. Itu bacaan-bacaan, mohon maaf. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi Al-Baqarah 1-5, kemudian ayat kursi, akhir surat Al-Baqarah. Itu zikir menjelang tidur. Ya. Kalau zikir yang pagi petang dibacanya, ya sesuai dengan waktunya. Ya. Maka di sini Allah bilang, wa min ana'il lail, ya, fasabbih wa atrafan nahar, dan juga di waktu pertengahan malam, sepanjang malam, dan juga di pertengahan siang. Apa kata Allah? La'allaka tardha. Mudah-mudahan engkau mendapatkan ridho dalam dirimu. Cacian, makian itu lewat. Kan sudah apa namanya? Sudah dibuat ridho oleh Allah.
Kalau sudah ridho kolbunya, cacian itu nggak ada ngaruh. Makanya melihat Rasul, manusia yang paling ridho beliau. Ya, hujatan, cacian, makian, apa? Bagaimana beliau menghadapi seorang Yahudi buta? Apakah beliau membalas cacian? Tidak. Beliau mampu menikmati cacian itu dengan membalasnya dengan kebaikan. Itu kan kelasnya apa itu? Manusia yang ridho. Maka di Quran juga Quran surah Duha. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, "Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhir khairul laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada engkau itu keredoan. Ada yang menyebabkan didapat dari hasil apa? Penempaan sabar. Sabar. Jadi lakukan ibadah itu walaupun berat, sampai nanti kita mendapatkan titik kenikmatan. Kalau kita belum merasakan kenikmatan itu, teruslah bersabar sampai benar-benar mendapatkan titik kenikmatan itu dalam ridhonya itu. Ya, ayo. Saya kayaknya beban banget ikut pengajian. Duduk terus sampai nanti kita menagih diri untuk, ya, merasakan lazzatul ilm, lezatnya ilmu. Masya Allah. Gimana Bapak? Cukup? Belum Ustaz? Lanjut Ustaz. Gitu. Ya. Sampai jam berapa? Terserah Ustaz. Gitu. Tapi kami pamit Ustaz. Ya. Terserah Ustaz tapi kami pamit ya. Lalu kita taklim, gak kerasa ya Allah. Ini sebentar lagi juga kedengar suara. Akhirnya bilang apa? Bentar banget ya kita ngaji. Masya Allah. Senang ngedengernya. Katanya dia pulas, itu doang. Ya. Jadi sebentarnya karena pulas, bukan apa? Bukan terjaga gitu. Jadi itu pertama. Yang kedua, doa Allahi an yarzuqahu ar-ridha. Cara yang kedua adalah dia berdoa kepada Allah supaya Allah menganugerahkan ridho tadi. Ya, ini bisa kita lihat dari beberapa doa dari Nabi SAW. Dari Zaid bin Sabit, allama Rasulullah SAW allamahu du'aan. Nabi mengajarkan Zaid bin Sabit satu doa, wa amarahu, dan memerintahkannya an yata'ahadahu, untuk apa? Mendawamkannya. Disebut yata'ahadahu berarti mengkonsistensikannya, jangan ditinggalin. Ya, makanya disebut tempat orang berkomitmen namanya ma'had. Ya, orang Arab menyebut tempat kita janji, komit, ya, itu namanya ma'hadun. Apa ma'had? Ma'had itu tempat. Ahida ya hadu ahdan, yaitu tempat membuat perjanjian. Makanya ma'had. Orang kalau dimasukin ke pesantren, itu berarti masukin ke tempat dia mengambil sebuah perjanjian. Patuh sama kiai, siap khidmat sama kiai. Kan gitu. Isi daripada perjanjian itu apa? Ikraman wa ta'ziman wa khidmatan wa ta'atan. Nah, ada penghormatan, memuliakan guru, kemudian berkhidmat, melayani, mentaati. Lah itulah ma'had. Ya, jangan masukin pondok pengen dilayani. Tidak ada. Pondok itu masuk belajar melayani, melayani diri sendiri. Harusnya begitu eksistensi pondok itu. Bukan dilayani. Kebanyakan sekarang pondok dilayani. Kalau pondok dilayani namanya funduk. Funduk itu apa? Kalau di Saudi itu funduk itu yang di sekitar Masjidil Haram. Funduk Zam-Zam. Ya.
Artinya apa? Hotel. Ya. Pak Ustaz, kenapa anak saya kok disuruh bersih-bersih? Wah, di rumah aja nggak pernah bersih-bersih loh Pak Ustaz. Saya sebagai bapaknya nggak pernah nyuruh. Halo, iya. Orang tua komplain, anaknya disuruh piket, disuruh bersih kamar mandi. Bapak jangan masukin ke pesantren kalau begitu. Taruh di hotel. Nanti ada bagian yang membersihkannya. Ini yang sekarang beberapa pesantren menjadi funduk, bukan pondok, funduk. Ya, jadi hotel. Ya, kamar mandinya dibersih sama OB, sama bagian cleaning service. Wah, dilayani betul. Sehingga akhirnya tidak ada jiwa takdum. Tidak ada jiwa melayani jadinya. Jangankan melayani orang lain. Ya, melayani diri sendiri saja. Dia nggak bisa minta dilayani. Saya pernah didatangi Pak, wali santri. Ibunya komplain karena anaknya ngangkat galon Pak. Sudah SMP, bukan anak SD yang saya suruh. Ya. Dan galon itu diangkat ke dispenser yang dia minum, artinya dia minum dari situ. Nah, dia datang, Ustaz, katanya, anak saya itu nggak pernah saya suruh gitu-gitu, katanya. Oh, Pak disuruh enggak. Terus, iya. Kok di sini suruh-suruh ya Ustaz dia katanya, sampai ngangkat galon. Bu, itu dia minum dari situ, di dispenser situ. Apa perlu saya kiainya ngangkat galon buat dia minum? Ya. Jangankan buat diri saya, itu buat dirinya. Dia angkat galonnya, buat dia minum, dia belajar kehidupan nanti. Arti tanggung jawab untuk melayani dirinya sendiri. Kalau dia nggak belajar dari sekarang, sampai kapanpun dia nggak akan bisa itu. Jadi bersyukur saja ketika anak kita di pondok itu, banyak hal yang baru didapatkan. Gitu. Karena ada apa? Ada prinsip, ada sistem. Maka disebut ma'had. An yata'ahadahu, disuruh mengkomitkannya itu bacaan itu. Ya, bahkan katanya apa? Wa yata'ahad bihi ahluh. Dan dilazimkan, artinya dikonsistensikan oleh keluarganya. Kulla yaumin, setiap hari doa ini dibaca kata Nabi. Jangan sampai kagak ya Zaid bin Sabit. Baca nih doa sama dirimu, sama keluargamu setiap hari, jangan sampai lewat. Diamalin sama Zaid bin Sabit. Karena doa ini diajarin sama Nabi. Apa doanya? As'aluka Allahumma ar-ridha ba'dal qada'i. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau keredoan setelah keputusan. Pendek ya? Pendek gak? Hah? Ada kalimatnya di situ. As'alukallahumma ridha ba'dal qada. Aku minta kepada Engkau ya Allah keredoan atas semua keputusanmu ya Allah. Ya, saya mah ikut aja dah. Saya nggak akan bantah, saya nggak akan komplain, saya nggak mau komplain ya Allah. Udah yang kamu tetapin, saya mah pengen ridho aja udah. Ya. Halo, keren nggak nih Pak? Ini pendek Pak, tapi ngajarin kita disuruh jangan banyak komplain sama Allah. Ya, karena setiap ketetapan Allah, tugas kita adalah ridho, rela, udah. Ya, kira-kira keputusan Tuhan, keputusan Allah terhadap hambanya. Ya, apa yang harus kita bangun mindset kita itu? Hah? Buruk? Enggak. Buruk menurut kita. Tapi hakikat dari apa yang kita terima dari keburukan, hakikatnya adalah kebaikan buat kita. Banyak. Ada sakit yang membuat kita lebih tunduk, lebih lirih dalam berdoa. Ya. Banyak kan? Ada orang kalau nggak sakit doa tuh main-main, kurang apa ya namanya itu kalau bahasa itu berdoa teh kurang roja, kurang bumbu dah, ya asal doang. Coba kalau lagi sakit
rasa harapnya tinggi. Allahumma, ya Allah, anta rabban nas, engkau adalah Tuhannya manusia. Kalau lagi sakit bacanya lebih keren, Pak, daripada kita lagi sehat tuh. Kenapa? Posisi kita sehat, kita bilang isfi, sembuhkan ya Allah, antas syafi, engkau yang maha menyembuhkan. La syifa, tidak ada obat, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan engkau. Posisinya lagi sehat akan berbeda kalau kita lagi kritis. Ya, halo, betul nggak ini? Kita lagi sakit nih, udah kritis, diponis. Harapannya kecil. Dokter diagnosa begitu. Ya, Bapak sudah tipis, Pak. Harapan Bapak. Apa yang kita rasakan ketika kita mendoa minta kesembuhan dari Allah itu? Sama nggak kayak kita lagi giras? Atau giras nggak, Pak? Ini masalah Cikarang. Atau giras? Giras tuh kayak kita sarapan tuh kan, giras-giras saya lihat tuh. Ya, kan kalau udah keluar nih giras nih, gitu. Kalau di majlis kan, ya keluar aja dari majlis, udah mulai nih, zat. Ya, udah mulai dengan actionnya tuh, ya. Nyendok ke buburnya, giras bener dah ya. Nah, itu kalau kita lihat, kalau lagi sehat, ya kan beda lah. Doa yang kita lakukan akan terasa gregetnya. Memang di saat posisi-posisi kita kadang dikasih keburukan oleh Allah. Masya Allah. Anta syafi ya Allah. Ya, la syifa illa syifa. Nggak ada ya Allah tempat saya mencari kesembuhan ya Allah. Saya pasrah udah. Nah, ini kalau kita lihat. Ini doa dari Nabi SAW. Bahkan wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu an qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridainya, Nabi SAW bersabda, berdoa, Allahumma as'aluka, ya Allah kami minta kepada engkau. Ini namanya doa masalah. Apa doa yang di dalamnya itu masalah? Permintaan. Masalah itu permintaan. Ada doa perlindungan, a'udzubika, 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 a'udzubika. Hal ini permintaan. Ya. Ada doa perlindungan, ada doa permintaan. Apa mintanya? As'aluka sihhah. Ternyata nomor satu kata Nabi, as'aluka sihhah. Aku meminta kepada engkau ya Allah kesehatan. Ya, kesehatan ini termasuk rezeki yang kadang manusia suka abaikan. Ya, kalah sama saldo di ATM. Kalau ATM saldonya banyak, keluar saya ATM tuh, ya mukanya langsung senang, sumringah, berbinar-binar. Kalau ATM bilang maaf, keluar dari ATM, ya, sedih. Padahal itu rezeki terendah sebenarnya. Rezeki yang nilainya naik gitu, levelnya lebih tinggi, itu kesehatan, Pak. Insya Allah. Gimana nikmatnya kalau punya kaki nggak kebas, nggak kesemutan? Nikmat nggak? Nikmat. Dikasih kebas sama Allah, baru kerasa. Ayo dipegangin dari mulai ngaji sampai terakhir itu. Ya. Enak banget kalau punya kaki nggak kebas nih, ya. Masya Allah, kesemutan kerasa bener. Dulu waktu kita masih remaja, kayaknya nggak ada gini-ginian tuh yang jalan di kaki itu. Ya, 40 sudah mulai ada tuh. Ya, kayak dicubit dikit gitu. Ya, gitu. Kadang-kadang sambil ngaji Allah dipegangin gitu ya. Juga kita lihat sehat. Nomor satu Nabi bilang, as'aluka ya Allah, kami minta kepada engkau as-sihah. Kemudian wal iffah, kehormatan. Ya, iffah itu kehormatan diri. Kemudian wal amanah, amanah. Kemudian kata Nabi, wa husnal khuluq, akhlak yang luhur. Minta tuh sama Allah tuh, akhlak yang baik. Mudah-mudahan saya jadi suami yang baik. Amin apa, Pak? Iya, jadi ayah yang baik ya Allah. Jadi anak yang baik. Posisi kita seperti itu, minta sama Allah. Jadi anak yang baik kepada orang tua kita, jadi suami yang baik untuk istri kita, jadi ayah yang baik untuk anak kita, jadi paman yang baik buat keponakan kita, husnul khuluq. Jadi RT yang baik buat
warga kita jadi warga yang baik buat RT kita gitu. Jadi yang baik juga dia. Pak, saya bersyukur banget Pak. Kenapa Pak? Saya punya warga kayak Bapak. Tuh kata Pak RT-nya tuh. Ya enggak tuh. Iya, yang lain kagak kerja bakti, Bapak tiap hari kerja bakti. Saya resep dah. Ya. Semua selokan Bapak bersihin dari ujung sampai ujung. Saya resep Pak, ada warga kayak Bapak nih, ya, gak usah banyak-banyak aja. Ya, Bapak sendirian aja, udah untung saya. Ya. Kan berarti senang itu membuat nyaman membuat Pak RT-nya resep gitu. Ada orang jadi anggota masyarakat nggak peka pisan. Urusan sosial nggak mau turun, urusan kemasyarakatan tidak mau bergabung. Akhirnya keberadaannya tuh menyulitkan. Ya, seorang RT ada, dia ada masalah baru. Kita minta husnul khuluq, akhlak yang baik. Termasuk waridha bil qadari, ridha terhadap takdir. Itu dimasukin di doa itu. Ya, apa yang diminta tadi? Sehat, al-iffah, kehormatan diri, kemudian adanya amanah, adanya husnul khuluq, akhlak yang baik, dan ada ridha terhadap yang namanya takdir. Itu doa dari Nabi SAW. Ya, itu yang keberapa tuh? Kedua. Yang ketiga, ma'rifatullahi subhanahu wa ta'ala, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Udah, ini kuncinya. Gimana mau ridha kalau nggak kenal sama Allah? Jangan-jangan dia salah mengenal Allah. Nah, Allah ini nggak adil. Allah ini di persepsi dia salah, dia mengenal Allah. Karena tidak cakap dalam mengenal Allah, maka fa inna ilmal 'abdi anna Allah subhanahu wa ta'ala hakimun barrun rahimun. Maka sesungguhnya ilmu seorang hamba tentang Allah itu adalah yang maha bijaksana, yang maha baik, yang maha penyayang. Hasalalahu ridha bima yaktub. Dia akan bisa mendapatkan keredoan kalau dia memahami Allah barrun, baik, ya, rohimun, Allah penyayang. Pasti nggak ada tuh dia berat dengan apa yang Allah tetapkan. Ya, makanya ada seseorang betuli dulu ilmu dia tentang Allah. Jangan dia ngelihat Allah ini dari sisi mohon maaf. Wah, Allah ini kayaknya sama hambanya nih, ya, kejam. Ya, salah paham. Berarti dia salah mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah dari sisi sifatnya yang syadidul iqab, syadid. Jangan lihat syadidul iqabnya Allah itu kejam. Bukan, itu bab keadilan Allah. Jadi harus bisa nempatin itu. Jadi kalau Allah itu siksanya berat, jangan lihat, kejam bener Allah. Bukan. Lihat aja sekarang, ya, hukum syariat yang Allah turunkan. Ada nggak yang memberatkan manusia? Ada nggak yang membuat manusia tidak mampu melakukannya? Tidak. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat hukum syariat sudah pasti menakar takaran hambanya. Udah pasti takar. Ya, takaran sholat. Ya, apa mungkin Allah memberikan beban ubudiyah itu di luar kesanggupan kapasitas seorang hamba? Itu persepsi yang, mohon maaf, persepsi yang bisa dibilang batil. Kenapa? Kok bisa memahami Tuhan ngasih beban tidak sesuai dengan kadar kapasitas makhluknya? Nggak mungkin. Nah, ustadz saja yang manusia menakar kapasitas jamaahnya. Berapa sih dia sanggup ngedengerin ceramah? 45 menit. Itu udah paling cakep dah. Ya, 15 menit sesi tanya jawab. Udah cakep. Ustadz aja yang manusia bisa ngelihat nih, gerak-gerik jamaah, ya, tatapan jamaah, gitu, ya. Kemudian, ya, kalau kita lihat, itu aja bisa ditakar loh. Saya kira-kira enak ya ceramah diterusinnya. Itu saya setiap kali khotib Jumat nggak dikasih jam pun bisa dirasakan dengan ilmu rasa, Pak. Ya, jam pada nggak ada nih, kan saya bilang saya komplain kalau ngasih jam tolong di depan khotib.
Jangan di belakang khotib, nggak manfaat pada posisi khutbah. Karena yang punya kepentingan untuk menakar takaran bicara itu bukan jamaah. Ya, tuh. Ini kan paham dia berarti. Ya, coba. Saya sampai bilang ke depan nggak ada jam, di podium nggak ada jam, di samping kanan kiri nggak ada jam. Pakai ilmu apa yang kita pakai? Ilmu rasa. Ya, buatlah. Makanya sekali-kali jadi khotib, sesekali jadi pendengar. Ya, jadi jangan semua jadwal itu 1 tahun itu diisi penuh. Sesekali kita jadi apa namanya tuh? Jadi penyimak, biar kita nakar gitu. Lama juga nih orang nih khotib nih. Jangan-jangan saya kayak dia lagi. Ya, kan kita akhirnya punya takaran tuh. Oh, nggak enak juga diceramai lama-lama gitu. Artinya kita punya takaran itu makhluk loh. Bagaimana Allah yang maha pencipta itu, masa nggak menakar kapasitas hambanya? Maka ketika kita bicara tentang ridho, kenali Allah. Allah baik, Allah rahim, Allah hakim, bijaksana. Ya, bagaimana Nabi SAW juga, mohon maaf, ya konsep-konsepnya adalah konsep-konsep yang namanya kebijaksanaan, barun, kebaikan. Agama ini bukan dibuat menyiksa, tidak. Oh, saya tersiksa nih dengan agama Islam. Bukan tersiksa. Kita belum menikmati sebagai seorang muslim dengan ridhonya kita. Maka di sini pentingnya orang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, at-tawakkul 'ala Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cara kita bisa mendapatkan ridho. Kenapa? Li'anna ridho huwa akhirut tawakkul. Karena ridho adalah akhir daripada tawakal. Akhir daripada tawakal itu ridho. Tidak ada ridho kalau tidak lewat tawakal. Kan tawakal ini sifat pasrah. Ujungnya kepasrahan itu adalah kepuasan. Ujungnya kepasrahan. Ujungnya tawakal kita ke Allah. Ujungnya di mana? Ujungnya ini adalah finishnya ridho. Ya, maka dengan kita Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah. Terjadi masalah di jalan. Apa yang kita petik? Petik tinggal ya ridho. Kan sudah tawakal. Kalau sudah tawakal berarti siap menerima sesuatu apapun dengan enjoy. Akhirnya bilang qadarullah. Kan bahasanya itu keluar, qadarullah. Mobil saya, qadarullah, motor saya, qadarullah, kaki saya, qadarullah. Nah, setelah tawakal, nggak bilang apa? Sialan. Nah, kok sialan? Berarti kan apa itu? Ya, dia nggak ridho dengan apa yang terjadi. Kalau bilang qadarullah, ya dia sudah bilang Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Dia udah sering ke Allah, Allah takdirkan. Tinggal dia bilang qadarullah. Ya, jadi kita tetap menikmati proses-proses daripada apa yang memang menjadi ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, nanti kita lanjut dah. Kita buka sesi tanya jawab dulu. 6, 7, 8, 9, 10 ya, masih banyak. Tapi saya bilang tadi, biar sama-sama ridho, kita buat sesi tanya jawab ya. Entah saya terusin 10, Ustadz bilang masalah ridho. Tapi kenapa Ustadz bikin kita tidak ridho? Nah, makanya saya tutup ya, biar kita bisa sama-sama ridho ya. Ridho. Ada pertanyaan? Ya, tafadhal. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lingkungan. Apa
Ada sikap ya. Berat. Iya, berat lah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi kan tadi levelnya ridho ini kalau dilihat dari posisinya, manzilahnya, fokus sabar. Di atas sabar. Karena ketika Nabi ya bicara tentang sabar, itu kan al-habsu, sikap bertahan, tabah dengan apa yang ditakdirkan atau yang ditetapkan oleh Allah. Salah satunya dalam bentuk kesabaran itu. Kan sabar ada, kemarin sabar dalam ketaatan, sabar dalam menahan diri dari maksiat, sabar di dalam menghadapi musibah ataupun takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, posisi dia di mana posisi ridho ini? Ketika dia ditarik raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi wa rasula, maka dia teraplikasikan dalam bentuk kepuasan, ya, dia dalam bentuk kesenangan, senang gitu. Kan ada nggak logikanya ada orang senang dia sakit? Kan nggak ada. Secara logika ya, maaf ya, orang masih senang, tapi ada ketika dia punya ridho. Maknanya apa? Dia ridho dalam keadaan sakitnya, dia tidak berontak, dia tidak komplain ke Allah, ya, karena dia ridho. Ya, kenapa ya Allah? Nggak ada kata kenapa. Apa yang membuat ketika manusia ini akhirnya jatuh pada sifat, keluar dari sifat ridho? Salah satu adalah sikap dia tidak ridho itu, sehingga menimbulkan rasa murka. Nah, dampak daripada ketidakridhoan ini adalah nanti orang akan ya keluar sifat, mohon maaf, katakanlah mengkomplain, mudah dia kalau bahasanya itu ketika dia diberi sedikit ya, ataupun ketika dia tidak diberi, maka dia akan melakukan sikap pembangkangan. Nah, berbeda dengan kita bicara tadi ya, pada saat seorang itu ditempa dengan ridho, pada hakikatnya untuk bisa mencapai ini kan melewati prosesnya. Nah, proses inilah yang sekarang kita bicara tadi. Kalau dibilang la'allaka tardo, supaya engkau ridho, sebelum kalimat itu ada kalimat fasbir ala ma yaqulun. Berarti ada prosesnya. Nah, untuk level itu, wah, ini saya masih berat. Saya masih banyak, mohon maaf, misalnya katakanlah saya masih ngegundel. Ya, sifat seperti itu berarti masih ada sesuatu yang dia belum mencapai pada tingkat keredoan. Lalu tingkat keredoan itu sudah tidak ada lagi yang namanya mohon maaf ganjalan. Ya, dia puas, dia menikmati saja gitu. Ya, sakitnya, ya sehatnya. Kalau sakitnya saja bisa dinikmati, apalagi sehatnya. Kalau kesusahannya saja bisa dinikmati, apalagi senangnya. Maka itu yang membuat seseorang bisa melakukan atau bisa mendapatkan itu terletak pada ridho. Kalau dia belum merasakan itu, berarti dia berada di level kesabaran. Kalau sabaran ya masih ngerasain, Pak, cuma ditahan gitu. Jelas nggak nih? Orang sabar itu bukan nggak ngerasa dia ini, tapi dia merasakan, tapi dia bertahan dengan rasa sakit itu. Tapi kalau ridho, dia bukan lagi bertahan, dia nikmati proses-proses ketidaknyamanan, dan dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Ketika kita masih bicara tentang, mohon maaf lah, ketika melemparkan sesuatu atau mengkomplain sesuatu, tidak akan mungkin itu terjadi dari diri seseorang yang punya sifat ridho tadi. Sederhananya begini, kalau ada ridho saat itu, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, mungkin tidak akan ada pembangkangan. Kalau mohon maaf, kalau saat itu ridho. Kenapa akhirnya iblis membangkang? Kan tidak siap dengan ketetapan Allah. Ya, pada saat wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Asal muasal ke pembangkangan dalam bentuk aba wastakbar,
sikap enggan, tidak mau menuruti perintah Allah dan sifat sombong itu muncul dari mana awalnya? Ketidakridhoan akan keputusan Allah untuk, mohon maaf, agar malaikat, agar iblis itu sujud kepada Adam. Dia tolak akhirnya. Kenapa? Dia tidak ridho. Nah, ini awal muasalnya terjadinya pembangkangan itu akibat ridho. Nah, maka orang supaya tidak terjebak dalam pembangkangan, dia harus hadirkan ridho. Maka kalau ada orang muslim protes dengan syariat, akibat apa? Hilangnya ridho dia sebagai seorang muslim terhadap Islam sebagai agamanya. Kalau dia ridho, harusnya syariat Islam itu bukan menyiksa dia. Ada orang Islam misalnya takut dengan syariat. Wah, ngeri kalau dengan syariat. Ya, dipahami itu kalau nanti ditetapkan syariat, rajam, potong tangan, apa itu namanya, kisos. Wah, ngeri. Lah, itu hukum Allah, syariat Allah. Bagi seorang muslim, hukum ketetapan Allah itu, kalau dia ridho Islam sebagai agamanya, nggak ada yang berat. Ya, maka ini pelajaran penting buat umat Islam. Kenapa kita diajarin baca raditu billahi robba wabil islami dina? Kalau bilang wabil islami dina, harusnya aku ridho Islam sebagai panduan hidupku, pedoman jalanku, ya, cara hidupku. Nggak ada yang berat. Kenapa? Dia paham setiap ketetapan Allah pasti mengandung maslahat. Dia tidak melihat kisos itu kejam, potong tangan itu kejam, tapi yang dia lihat adalah dia ridho itu ketetapan Allah yang syarat dengan hikmah. Ya, coba dilihat apa yang terjadi kalau hukum-hukum syariat ditegakkan. Contoh saja perzinahan. Ya, kenapa makin marak? Kenapa makin makin tambah subur tingkat kemaksiatan? Ketika ada praktek hukum syariat yang diabaikan. Ya. Apakah hukum rajam itu, mohon maaf, kejam orang dihukum seperti itu? Itu efek jeraknya sangat luar biasa, dan Quran Allah Subhanahu wa taala menjamin garansi apa itu? Maslahat buat banyak. Coba sekarang carut marut gara-gara maraknya perzinahan. Ya, ini kan penyakit yang merebak dari semua level, Pak. Ya, level tinggi sampai ke level apa itu? Paling bawah. Ini semua masuk ranah-ranah zina itu. Ya, dari mulai, mohon maaf lah, kelas-kelas elit sampai kelas-kelas ekonomi sulit. Maka Islam mengasih solusi. Praktek hukum seperti itu dibuat oleh Islam sedemikian rupa. Kita sebagai seorang muslim ridho dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Maka pentingnya orang tadi balik kepada makrifah, ilmu. Ya, ini pentingnya orang tuh, mohon maaf, ya, mengaji, menuntut ilmu syar'i supaya paham kedudukan hukum. Ya, itu kalau kita lihat kualitas umat Islam balik pada kualitas kajiannya. Ya, dari kajian-kajian inilah seorang muslim ini akan banyak wawasannya, sehingga dia tidak buta terhadap agamanya. Yang repot kan muslim tapi dia buta terhadap agamanya, sehingga apa yang terjadi? Salah kaprah memahami Islam. Ya, kalau dia betul pemahamannya, insya Allah hukum syariat apa yang dia ini kan tidak akan berat. Kenapa? Karena semua praktek-praktek hukum syariat, ya, kalau dia pahami dengan seksama, semuanya mengandung maslahat. Nah, maka ketika terjadi satu hal-hal yang masih memberatkan kita, ya, maka level tingkat ridho kita ini, mohon maaf, berarti masih berada kita di wilayah sabar. Kalau kita masih merasakan, mohon maaf, katakanlah sesuatu yang mengganjal dan sebagainya. Tapi kalau sudah pada level kita ridho, insya Allah semuanya menunjukkan apapun itu, kita merasa senang, merasa puas dengan apa yang Allah tetapkan, dimanapun, kapanpun, seperti apapun. Ini makanya di sini sampai para ulama itu sampai menyebut sekian poin-poin tentang masalah ridho. Kalau dirujuk ke bukunya Syekhul Islam Qayyim, itu pembahasan ridho panjang sekali. Ya, sampai ada beberapa poin-poin gitu. Saking tingginya tingkatan manzilatul ridho itu. Seperti itu. Allahu a'lam. Cukup ya, ridho kayaknya nih. Satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk ridho ini kalau
kita lihat kemarin dengan peristiwa bis tabrakan tank apa kemudian ada kemarin tablet ada dulu waktu kita di Jawa Timur itu adalah hasil kecelakaan mobil itu dari masuk itu kemudian kemudian itu lagi kita dinasihati pengadilan menjadi kita mulai dan saat peristiwa meninggal begitu adalah orang ada dua kubu yang pertama adalah ini yang pertama ridho itu ada kedua juga nggak bisa tadinya dan kalau kita melihat kondisi ini bis masuk jurang, tabrakan, kemudian lock remnya, belum dan sebagainya bisa sering banget. Dan ini kan kadang-kadang orang Indonesia ini dari ketetapan Allah, jadi Allah sebagai tamunya. Jadi kalau kita lihat ke barat, pusat barat ke Asia aja mungkin di Jepang lah, Jepang itu yang namanya mobil, sama apalagi itu setiap kelipatan 20.000 itu kan dia harus diberikan komponennya rusak nggak rusak harus diganti dengan yang baru. Dan akhirnya kita kecelakaan kecil ya almost zero. Dia bernol lah kembali sesuatu yang berkaitan dengan unsafe actionnya sopir, tapi unsafe condition dari kondisi dan tindakan jalan bangun. Iya. Artinya dalam istilah ini kan kita juga bisa bahwasanya orang yang asal berbohong, ya nggak masalah kita harus itu nggak ketentuan Allah. Dan yang itu memang itu ketentuan Allah dan terpuji. Kalau orang berdebat, jadi hal ini jadi terbantahkan oleh action yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah lebih maju dari kita. Ternyata kecelakaan sebagai itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas berat ya. Kelas berat ini ya. Saya pikir mau nanya apa nih, berat ini. Ternyata ujungnya ini saya sampai tadi menyimak gitu pertanyaannya. Pas ujung-ujungnya ini berat sekali gitu. Ya, ada dalam konsep Islam la darar wala dirar. Hadisnya ya, la darar wala dirar. Tidak boleh membuat bahaya untuk diri kita atau juga membuat bahaya untuk orang lain. Sehingga setiap praktek-praktek yang mengundang bahaya, ya apapun itu, dalam Islam dilarang, termasuk praktek-praktek kelalaian. Nah, jadi jangan kita bicara tentang ridho ini menepis ketika ada kelalaian terjadi, sudah jangan dibahas. Oh, ini ridho saja. Nah, ini kan soalnya ridho ini menjadi sebuah dalil atau sebuah justifikasi masalah ini selesai, udah jangan dibahas-bahas. Kalau kita sebagai seorang muslim, kita ridho saja, ini sudah dari sononya begitu. Tapi Islam mengajarkan ya konsep di mana manusia bertanggung jawab. Jika ya, kalau kayak gitu kenapa mohon maaf, dalam hukum syariat ada orang yang memang klasifikasi melakukan tindak kejahatan itu, ada yang amdan sengaja ya, seperti orang membunuh dengan sengaja, ada yang karena faktor kesalahan. Tapi dua-duanya sama-sama gitu mendapatkan, mohon maaf, kalau yang satu ya karena disengaja, ya tentu tidak sama nilainya dengan orang yang karena faktor kelalaian gitu. Misalnya ya katakanlah melakukan satu praktek di mana yang merugikan orang lain, tetap dalam hukum Islam ini praktek-praktek yang merugikan dan membahayakan masuk dalam ranah az-zulmu, kezoliman. Yang namanya kezoliman ini ada konsekuensi yang harus diambil. Apa itu? Setiap kezoliman pasti ada yang namanya konsekuensi hukum atas perbuatan tersebut. Ya, sehingga lihat ketika ada harta yang dirugikan, nyawa yang dikorbankan, semuanya dihitung. Ya, ada kompensasinya, dikurangkan ada. Seperti misalnya fattiba bil ma'ruf, ya, maka kalau ada orang yang mohon maaf habis melakukan satu tindak pembunuhan atau tindak sesuatu yang mengakibatkan kerugian buat orang lain, maka ada hukum yang berlaku. Ya, dia sudah melakukan pembunuhan, misal dalam hukum Islam, dia mau mendapatkan maaf misalnya dari keluarganya. Nah, nanti diatur soal hukum syariat dalam bentuk kompensasi yang diberikan kepada keluarga dan sebagainya. Nah, dalam masalah ini Islam tidak lantas membahasakan harus ridho ya.
itu udah ketetapan. Kalau memang di situ ada faktor diror, ada bahaya yang ditimbulkan oleh seseorang sehingga menimbulkan bahaya untuk orang lain, dalam hukum syariat ini berarti pelanggaran. Pelanggaran konsekuensinya adalah adanya hukuman, uqubah. Ya, adanya hukuman. Apa hukumannya? Ya ketika dia merugikan orang lain, kan nanti ada tuh, ya, misalnya ada nyawa yang hilang, pas dilihat, oh ternyata ada kecerobohan, ada faktor si drivernya atau mohon maaf kebijakan dari si pemangku jabatan sebagainya, itu bisa karena masuknya wilayah hal yang dianggap di situ ada tindak kezoliman ataupun tindak kelalaian, ya, yang berkonsekuensi pada masalah tadi. Jadi jangan bahasanya sudah ridho saja. Ya memang ada orang yang udah ridho aja, ya. Kezoliman itu ada yang sifatnya secara hukum syariat, ya, itu tetap diberlangsungkan hukum hudud, jinayat dan sebagainya. Tapi ada juga pada praktek terakhirnya, misalnya kalau dia tidak bisa menempuh jalur itu, dia bisa menempuh jalur maaf dari orang yang terzoliminya ini. Nah sekarang tinggal gimana? Kalau memang prakteknya itu ada tindak pelanggaran merugikan, baik itu nyawa maupun material, maka dalam hukum Islam pun itu ada konsekuensi yang harus ditempuh, ya, ada hukum syariat yang harus ditempuh. Tapi balik kepada tadi, tidak, ya, sikap seorang muslim yang pada akhirnya semuanya harus ridho, tidak lepas daripada takdirnya Allah, walaupun ada sabab-sabab dari kelalaian manusia itu sendiri. Maksudnya tetap dihukum, tetap orang itu kan kata bahasanya Umar, ya, ketika ada seorang pencuri mencuri, ya, dia bilang saya mencuri karena takdir. Oke, baik, alasan Anda begitu? Iya, saya kalau nggak ditakdirkan Allah mencuri, ya nggak bisa nyuri, Amirul Mukminin. Siap, ambilkan pedang. Gitu. Ada apa Amirul Mukminin? Saya minta pedang. Ya, terus saya potong tangan kamu pun adalah bagian takdir. Ya, saya potong sekarang juga sama. Kalau kamu beralasan takdir mencuri, saya akan potong tangan kamu juga itu berarti bagian daripada takdir. Jangan beralasan takdir untuk, mohon maaf, orang menghindari dari kesalahannya atau melepas tanggung jawabnya. Kalau sudah takdir, gimana lagi? Gitu. Tapi ada kesalahan kita, ada sabab-sabab kita yang harus dipertanggungjawabkan. Seperti itu, hukum syariat seperti itu. Allahu a'lam. Ridho ya, begitu ya. Karena waktu juga insyaallah. Dan nanti kita lanjutkan lagi dan kita tutup kajian kita di pagi hari dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.